Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 93. Chapter 93 Badut Gelap. Tangga spiral mengarah langsung ke area kontrol inti di lantai tertinggi. Setelah menaiki sejumlah anak tangga yang tidak diketahui, si Feng tiba di koridor berliku yang mengarah ke area inti. Tanda keterampilan jiwa kuno diukir di dinding di kedua sisi koridor, dan meskipun hampir 1 milenium telah berlalu, koridor ini masih bersinar dengan cahaya. Hanya beberapa bagian dari koridor yang membusuk, merusak sirkuit keterampilan jiwa yang tergores di dalamnya dan membuat area tertentu menjadi gelap. Untungnya, tidak banyak bagian koridor yang rusak parah, jadi si Feng masih bisa melihat dengan jelas keseluruhan koridor yang panjang, sempit dan seperti labirin. Tepat setelah si Feng menginjakkan kaki ke koridor, alarm sekali lagi berbunyi. Waspada, waspada, penyusup tersebut telah menginvasi area dari benteng tersebut, koridor keterampilan jiwa. Mengaktifkan patung penjaga saat bertugas. Si Feng kemudian mendengar suara ledakan keras yang datang dari koridor, seolah-olah beberapa mesin raksasa mulai bergerak. Si Feng tidak lagi berani maju perlahan. Dia segera menggunakan speed scroll, melesat melalui magic koridor dengan kecepatan terbang. Setelah mengambil beberapa belokan di koridor ajaib, si Feng menemukan mesin yang memiliki lampu merah berkedip. Meskipun mesin ini hanya seukuran bola, ia terus-menerus mengeluarkan alarm, seolah-olah itu adalah alat yang dimaksudkan untuk memandu patung penjaga. Penjaga sentinel, monster biasa. Tingkat 10. Health Power 200. Si Feng segera mengerti bagaimana dia begitu mudah ditemukan. Penjaga sentinel ini seperti radar. Itu bisa mendeteksi musuh dalam jarak 500 yard, dan setelah menemukannya, itu akan membunyikan alarm. Jarak antara pintu masuk koridor dan lokasi ini kira-kira sekitar 500 yard, jadi penjaga sentinel dapat segera menemukan si Feng. Selama si Feng bisa menyingkirkannya, maka dia akan bisa melepaskan diri dari alarm daerah ini. Namun, benda ini memiliki reaksi yang sangat sensitif. Itu tidak akan membiarkan musuh masuk dalam jarak 30 yard. Juga, jika diserang bahkan sekali, itu akan mencoba mundur dengan sekuat tenaga. Secara bersamaan, itu akan meningkatkan kecepatannya memanggil sekutunya, dan itu sama sekali tidak akan memberi musuh kesempatan kedua untuk menyerang. Sangat sulit untuk dihadapi. Kurasa aku tidak punya pilihan tersisa. Saya hanya bisa mencobanya. Si Feng mencabut kedua pedangnya. Dia sudah bisa mendengar raungan marah patung penjaga datang dari belakangnya. Berdasarkan kekuatannya, bertarung di area sempit ini hanya akan menyebabkan kematiannya sendiri. Satu-satunya kesempatannya untuk membuang patung penjaga itu adalah menyingkirkan penjaga sentinel ini. Ketika si Feng mendekati jarak 30 yard, tepat saat penjaga sentinel hendak berlari. Mata si Feng tertuju pada penjaga sentinel, otot-otot di kedua lengannya menonjol, dan dengan kekuatan seluruh tubuhnya, dia membuang kedua pedang tersebut. Siu, kedua pedang terbang menuju penjaga sentinel. Lempar presisi. Jarak lemparan skill hanya 30 yard, dan itu menyebabkan 150% kerusakan senjatanya. Penjaga sentinel sangat waspada. Ia dengan cepat menggerakkan tubuhnya, segera menghindari Crimson Blade yang terbang ke arahnya. Namun, penghindaran penjaga sentinel, pada gilirannya, menempatkannya di jalur penerbangan pedang kedua si Feng, Abyssal Blade. Peng! Abyssal Blade menembus Sentinel Guard, menyebabkan minus 211 damage dan langsung membegalnya. Sistem, penjaga sentinel level 10 terbegal. Perbedaan level 4, EXP yang diperoleh meningkat 400%. Memperoleh 800 EXP. Si Feng mengaktifkan Windwalk, kecepatannya sekali lagi meningkat 1 tingkat saat dia bergegas mencabut pedangnya yang menembus ke tanah. Dia kemudian bergegas menuju pintu keluar koridor keterampilan jiwa. Tanpa bimbingan dari penjaga sentinel, patung penjaga seperti lalat yang kehilangan mata. Mereka berlarian kemana-mana, sama sekali tidak dapat menemukan si Feng. Lebih dari selusin menit kemudian, setelah menyingkirkan 3 penjaga sentinel lainnya, si Feng akhirnya lolos dari koridor keterampilan jiwa, tiba di ruang kendali. Ada penghalang di wilayah tengah ruang kendali. Bola besi berwarna abu-abu tua ditempatkan di dalam penghalang. Bola besi ini adalah jantung dari benteng baja, dan itu adalah sumber energi benteng tersebut. Itu adalah hati Titan. Aku tidak pernah menyangka,
setelah bertahun-tahun berlalu, masih ada orang yang akan datang ke tempat ini. Sebelum Si Feng bisa memeriksa seluruh ruang kendali secara detail, dia mendengar seringai yang datang dari pintu masuk penghalang. Suara ini menusuk tulang, dan tidak ada manusia yang mampu menghasilkan suara seperti itu. Hanya boneka atau boneka yang bisa terdengar begitu tanpa emosi. Selamat datang di Steel Fortress Barutia. Untuk merayakan kedatangan Anda, saya telah memutuskan untuk menggunakan darah dan daging Anda yang membara untuk memberi makan bayi saya. Keluarlah, Hellhound. Petik 2. Samar-samar Si Feng bisa melihat garis besar makhluk humanoid di dalam penghalang. Namun, sosok itu sepertinya sedang menyerap energi hati Titan, jadi tidak memiliki kekuatan berlebih untuk berurusan dengan Si Feng, mengirimkan hewan peliharaannya sebagai gantinya. Au, au, au. Seekor anjing hitam besar, seluruh tubuhnya tertutup api, bergegas keluar dari penghalang. Hellhound peringkat elit. Tingkat 15. Health power 6.000, 6.000. Sial, apakah aku datang pada waktu yang buruk? Alis Si Feng sedikit berkerut saat dia mengamati Hellhound. Menurut informasi di kehidupan sebelumnya, pasti tidak ada makhluk hidup atau monster di tempat ini. Orang yang melakukan quest dapat dengan aman mengambil hati Titan itu. Jadi, mengapa, ketika gilirannya melakukan quest, karakter misterius muncul di sini, mencoba mencuri energi hati Titan? Namun, Si Feng juga memikirkan kemungkinan lain. Karakter misterius ini mencuri semua energi hati Titan terlebih dahulu. Sementara itu, pemain yang datang ke sini hanya mengambil jantung Titan yang tidak memiliki energi sama sekali. Di sisi lain, Si Feng secara tidak sengaja bertemu dengan pencuri energi ini. Namun, sayangnya untuk Si Feng, dia bahkan tidak mampu mengalahkan hewan peliharaan dari karakter misterius ini, belum lagi orang itu sendiri. Karena kamu ingin bertempur, maka datanglah. Si Feng mencabut pedangnya, perhatiannya tertuju pada Hellhound yang perlahan mendekat. Saat jarak Hellhound darinya terus memendek, Si Feng bisa merasakan sekelilingnya menjadi sangat panas, menyebabkan mulutnya terasa kering. Si Feng berpikir untuk mengambil minuman dingin untuk dinikmati, tetapi saat ini dia tidak bisa sembarangan bergerak. Dia akan segera mengungkapkan titik lemah begitu dia bergerak. Sebagai monster level 15 elit, kecerdasan Hellhound sudah sangat tinggi. Itulah alasan mengapa dia berjalan santai menuju Si Feng. Itu karena Hellhound tahu waktu terbaik untuk melancarkan serangan. Selama Si Feng mengungkapkan celah, itu akan segera menggigitnya dengan sekuat tenaga, tidak melepaskan Si Feng sampai dia benar-benar tiada. Dalam konfrontasi antara keduanya, setelah semua dikatakan dan dilakukan, Hellhound masih lebih kuat. Jadi, tentu saja, itu tidak akan menunggu begitu saja. Kakinya segera mendorong ke tanah, melompat tinggi ke udara dan berubah menjadi bola api. Itu kemudian membuka mulutnya yang menyala-nyala. Si Feng berguling ke samping, menghindari serangan menerkam Hellhound. Namun, segera setelah Hellhound mendarat, cakarnya yang menyala menebas secara horizontal. Si Feng sudah lama mempersiapkan ini, jadi dia menggunakan kedua pedangnya untuk menangkis. Peng! Meskipun Si Feng tidak menerima kerusakan apapun, seluruh tubuhnya terlempar. Hellhound segera membuka mulutnya yang besar, memuntahkan api yang sangat panas. Api membungkus Si Feng sepenuhnya, mencegahnya melarikan diri. Si Feng mengatupkan giginya. Dia menggunakan Phantom Kill, dan pada saat dalam bahaya, dia bertukar posisi dengan doppelgangernya di udara. Doppelganger Si Feng segera ditelan oleh api, langsung berubah menjadi tumpukan abu. Sementara itu, pemberitahuan sistem menunjukkan kerusakan hingga -3000. Bahkan jika Si Feng menerima serangan dengan health power-nya penuh dan semua life shield 1 diaktifkan, dia masih tidak akan bisa memikul serangan ini. Si Feng jelas merasakan betapa kuatnya Hellhound itu. Kerusakan seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dikeluarkan oleh monster level 15 elit. Kekuatannya meningkat pesat karena alur cerita quest. Menurut pengalamannya, Si Feng memperkirakan level Hellhound yang sebenarnya berada di atas level 30, dan itu harus menjadi bos tingkat Lord. Jika hewan peliharaan itu sudah sekuat ini, lalu bagaimana dengan pemiliknya? Melihat cakar api Hellhound hendak menamparnya, Si Feng menggunakan Abyssal Beam. Bahkan jika Hellhound lebih kuat, itu masih akan dibatasi selama 3 detik. Setelah itu, Si Feng bergegas ke penghalang di tengah ruangan. Saat ini, pilihan terbaik yang dimiliki Si Feng adalah merebut hati Titan dan segera pergi. Namun, tepat setelah memasuki penghalang, Si Feng segera menjadi terkejut saat melihat identitas asli orang misterius ini.
Badut gelap. Si Feng segera mengenali identitas karakter misterius ini. Hatinya terkejut, mengapa cacingan seperti itu ada di sini. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 94. Chapter 94 Hati Titan. Meskipun si Feng terkejut, kakinya tidak pernah berhenti bergerak. Sosoknya berubah menjadi gambar setelah dia bergegas menuju hati Titan, yang terletak di tengah penghalang. Dia kemudian menggunakan pengamatan mata pada badut gelap. Tidak diketahui, si Feng kaget. Selain informasi yang menunjukkan bahwa sosok itu memang badut gelap, tidak ada lagi yang ditampilkan. Semua itu hanya tanda tanya. Hanya ada dua kemungkinan situasi seperti itu terjadi. Yang pertama adalah Dark Clown sedang melengkapi item kamuflase tingkat lanjut. Yang lainnya adalah bahwa kekuatannya terlalu berlebihan, mencegah mata pengamat dasar untuk mengidentifikasinya. Sangat jelas situasi terakhir yang terjadi dalam kasus ini. Menurut ingatan si Feng, badut gelap adalah sekelompok makhluk misterius. Mereka selalu mengenakan pakaian badut dengan banyak lonceng sebagai dekorasi. Mereka tampak manusia, tapi bukan manusia. Namun, mereka juga bukan roh yang hidup. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Mereka bisa muncul begitu saja di lokasi manapun, dan mereka bisa datang dan pergi tanpa meninggalkan satu jejak pun. Bahkan jika itu adalah istana kerajaan bintang bulan, mereka masih bisa dengan mudah memasukinya. Namun, ini hanyalah masalah kecil. Si Feng sebelumnya telah melihat NPC druid besar tingkat 3 tiada di tangan para badut gelap. Metode menyerang mereka benar-benar tak terlupakan. Serangan itu tidak mungkin dihindari. Manusia tercela, kamu benar-benar berani menerobos masuk ke tempat ini. Wajah badut gelap terbungkus kain hitam, hanya memperlihatkan dua mata merahnya yang bersinar. Meskipun ekspresi amarahnya tidak bisa dilihat, nadanya sangat gelisah. Garis demi garis energi berwarna hijau saat ini sedang diserap oleh badut gelap. Jelas itu adalah momen krusial, jadi tidak dapat mengambil tindakan terhadap si Feng. Situasi ini memberi si Feng kesempatan untuk mencegah upacara asimilasi ini, dan memberikan kerusakan parah pada badut hitam. Jika tidak, ketika periode kritis ini berlalu, badut gelap, yang mampu membegal bahkan druid besar tingkat 3, akan langsung membegal si Feng hanya dengan lambaian tangannya. Cyber, singkirkan dia untukku. Si badut gelap mendesak. Si Feng mengungkapkan senyum tipis. Melihat penampilan cemas badut gelap, si Feng berusaha lebih keras untuk memberikan beberapa kerusakan padanya. Adapun Hellhound di belakangnya, masih dibatasi oleh rantai. Sudah terlambat, bahkan jika mencoba bergegas ke si Feng. Memotong. Si Feng menggunakan semua kekuatannya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, ledakan besar terdengar. Abyssal Blade berubah menjadi seberkas cahaya hitam, menembus langsung ke arah lingkaran keterampilan jiwa yang menyerap energi dari hati Titan. I/4. Sial. Magic Weapon Abyssal Blade, yang telah berhasil dalam setiap upaya sebelumnya, diblokir di luar Magic Array. Itu menciptakan percikan putih cemerlang saat bertabrakan dengan arai ajaib, tidak menimbulkan kerusakan sama sekali pada arai keterampilan jiwa penyerapan. Manusia yang menyedihkan. Apa menurutmu pendekar pedang kecil yang lemah sepertimu bisa menghancurkan arai ajaibku? Serahkan saja dan jadilah makanan cyber. Siapa tahu, aku bahkan mungkin membiarkan jiwamu pergi. Jika tidak, bersiaplah untuk rasa sakit yang tak ada habisnya setelah Anda tiada. Si badut gelap mengancam. Pada saat ini, Hellhound bergegas. Kamu hanya badut, tapi kamu berani mengatakan hal yang tidak masuk akal. Apa menurutmu aku tidak punya cara untuk berurusan denganmu? Si Feng mencibir. Dia mengeluarkan Magic Scroll berwarna abu-abu dari tasnya. Tidak. Kamu benar-benar gila. Apa kamu tahu apa yang kamu coba lakukan? Petik 2. Badut gelap tiba-tiba berteriak kaget setelah melihat bagian dari gulungan keterampilan jiwa berwarna abu-abu ini. Sepertinya Anda tahu barang-barang Anda. Paling buruk, kita berdua akan tiada bersama. Si Feng juga tidak ingin menggunakan item ini, bagaimanapun, dia akan tiada, jadi mengapa dia masih peduli? Dia kemudian membuka gulungan ajaib, dan mulutnya mulai mengucapkan mantra aktivasi. Ini adalah salah satu dari hanya 3 gulungan keterampilan jiwa tingkat 2 yang dimiliki si Feng, melenyapkan Torrent. Itu memiliki kemampuan untuk melahap semua elemen keterampilan jiwa, mengubahnya menjadi ketiadaan. Gulungan ajaib ini milik puncak gulungan keterampilan jiwa tingkat 2. Tiba-tiba, elemen keterampilan jiwa di tengah penghalang melonjak, menjadi sangat ganas, diikuti, itu mulai runtuh tanpa ada tanda-tanda berhenti. Arai keterampilan jiwa penyerapan terdiri dari elemen keterampilan jiwa, jadi,
Tentu saja, itu tidak bisa lepas dari nasibnya saat runtuh dan meledak. Seluruh magic array mirip dengan menggoreng kacang, menghasilkan suara berderak. Array ajaib meledak dengan keras, menyebarkan rentetan gelombang kejut yang menyilaukan. Si Feng segera mengaktifkan defensive blade, menjadi kebal terhadap kerusakan 6 serangan jarak jauh. Dia kemudian bergegas menuju hati Titan. Namun, tidak mudah untuk mengumpulkan hati Titan. Si Feng harus menghabiskan semua energi yang dimiliki hati Titan, atau dia harus memiliki kunci untuk menghilangkan penghalang. Untungnya, si Feng memiliki kuncinya. Di tengah ledakan, si Feng membuka kunci penghalang yang melindungi hati Titan, lalu menyimpannya di tasnya. Gelombang kejut yang diciptakan oleh Obliterating Torrent mengirim Hellhound terbang menjauh, dengan keras membantingnya ke dinding. Dinding tersebut kemudian terbelah seperti sarang laba-laba. Setelah itu, Hellhound dengan keras mendarat di tanah, dan tidak berdiri kembali. Namun, gelombang kejut ledakan tidak membahayakan Dark Clown, seolah-olah mereka baru saja melewati tubuhnya. Tubuh Dark Clown sepertinya tidak ada di alam eksistensi ini. Namun, serangan balasan dari kegagalan upacara keterampilan jiwa telah menyebabkan kerusakan besar padanya. Badut gelap diam-diam memelototi si Feng, samar-samar berniat untuk mengambil tindakan. Datanglah jika Anda memiliki kemampuan. Si Feng tersenyum jijik saat dia mengeluarkan gulungan keterampilan jiwa tingkat 2 berwarna biru tua. Si Feng sudah mendapatkan hati Titan. Bahkan jika dia tiada, item quest tidak dapat dijatuhkan. Badut gelap juga sudah sangat lemah, dan paling banter, itu hanya akan sedikit lebih kuat darinya. Si Feng masih memiliki 2 buah gulungan keterampilan jiwa tingkat 2. Paling buruk, dia akan binasa bersama dengan badut gelap. Dia masih bisa hidup kembali setelah sekarat, tapi jika badut gelap tiada, maka dia akan benar-benar tiada. Mari kita lihat siapa yang takut pada siapa. Manusia yang tercela, aku akan melepaskanmu kali ini. Cepat atau lambat kita akan bertemu lagi. Ini akan menjadi kematianmu ketika saatnya tiba. Badut gelap melepaskan gagasan untuk menyingkirkan si Feng setelah melihat gulungan ajaib. Itu hanya meninggalkan komentar kejam saat menghilang dari ruang kontrol, bersama dengan Hellhound. Si Feng diam-diam menunggu sebentar. Setelah memastikan tidak ada gerakan dari sekelilingnya, dia menghela nafas lega. Namun, dia tidak menyimpan gulungan keterampilan jiwa tingkat 2. Dia benar-benar tidak ingin menggunakan gulungan keterampilan jiwa tingkat 2 dan binasa bersama dengan badut gelap. Namun, berdasarkan kecerdasan badut gelap, itu juga akan membuat pilihan yang tepat. Si Feng sudah mendapatkan hati Titan. Dia mengeluarkan gulir kembali dan mulai melantunkan. 30 detik kemudian si Feng berubah menjadi cahaya putih, menghilang dari ruang kendali juga. Setelah si Feng menghilang, badut gelap muncul sekali lagi. Cahaya merah yang keluar dari matanya menjadi lebih cemerlang sekarang. Jelas tidak berharap si Feng begitu berhati-hati. Dari awal sampai akhir, si Feng tidak pernah menyingkirkan gulungan keterampilan jiwa tingkat 2. Kalau tidak, itu akan memiliki kesempatan untuk membegal si Feng. Manusia celaka. Metode yang telah saya habiskan lebih dari 10 tahun untuk meneliti untuk menyerap energi dari hati Titan. Saat aku pulih, aku pasti akan membuatmu mengharapkan kematian. Teriak Dark Clown. Itu tiba-tiba melambaikan tangannya, dan puluhan bilah terbang menghancurkan alasnya, yang kehilangan perlindungan penghalang. Di sisi lain, si Feng telah kembali ke kota Daun Merah. Saat ini, jumlah pemain di kota Daun Merah semakin bertambah. Jalanan dipenuhi oleh pemain yang menjual peralatan umum level 0 hingga level 2 dan buku keterampilan dasar. Si Feng melihat tasnya. Sudah beberapa lama sejak koin emas berhenti masuk ke akunnya. Dia kemudian memutuskan untuk menjual beberapa item sebelum menyerahkan kuesnya. Desain tempa sebelumnya sudah terjual habis. Si Feng mengambil 20 lagi desain tempa pelat dada glimmer dan menempatkannya di rumah lelang untuk dijual secara bertahap. Saat ini, permintaan komunikasi datang dari Gentle Snow. 3 jam dari sekarang, bertemu di depan pintu masuk makam bulan gelap. Siapkan tim Anda untuk itu dan bawalah ramuan yang diperlukan. Ouroboros kami pasti harus merebut first clear dari Dungeon ini kali ini, jadi kami akan menantikan penampilan Anda. Nada Gentle Snow sangat acuh tak acuh, seolah dia memberikan perintah. Itu benar-benar berbeda dari pertemuan mereka barusan. Akan melakukan. Saya pasti akan tiba 3 jam dari sekarang. Namun, si Feng tidak terlalu mempermasalahkannya, karena itu adalah sikap biasa Dewi Salju. Dia memperkirakan waktu, berpikir bahwa dia harus bisa melakukannya.
Tak satu pun dari mereka bertukar kata-kata yang tidak perlu, segera memutuskan panggilan. Setelah itu, si Fen membeli set kartu dan batu keras di rumah lelang. Dia juga membeli beberapa bahan yang dibutuhkan untuk membuat peralatan perunggu dan peralatan besi misterius. Setelah menyimpan bahan-bahan di dalam bank, si Fen melanjutkan untuk membeli beberapa gulungan ajaib dan ramuan yang diperlukan. Dia kemudian berlari menuju White Sand Ruins untuk menyerahkan kuesnya.